Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita belajar tentang produk bersama dan produk sampingan. Jadi banyak perusahaan yang dalam memproduksi itu menghasilkan tidak hanya satu macam produk, tapi dia juga menghasilkan macam-macam produk yang dihasilkan dari proses secara bersamaan. Beberapa jenis produk yang dihasilkan itu bisa memiliki nilai yang relatif sama besarnya atau sebagian memiliki nilai relatif kecil jika dibandingkan dengan jenis produk yang lainnya. Nah, produk yang nilai totalnya relatif kecil dan diproduksi secara bersamaan dengan produk yang memiliki nilai lebih besar itu disebut dengan produk sampingan atau byproduct. Sedangkan produk yang memiliki nilai relatif lebih besar tersebut biasanya disebut sebagai produk utama. Nah, apabila produk utama yang dihasilkan tidak hanya satu macam, maka produk tersebut disebut produk bersama atau joint product. Contoh perusahaan yang menghasilkan jenis-jenis produk yang diolah dari satu jenis bahan misalnya adalah perusahaan minyak dan perusahaan pemotongan hewan. Perusahaan minyak misalnya itu menghasilkan bermacam-macam jenis minyak, antara lain minyak tanah, minyak premium, minyak pelumas, dan lain-lain. Semua produk minyak itu dihasilkan dari bahan yang sama, yaitu minyak mentah. Nah, sedangkan di perusahaan pemotongan hewan ada berbagai produk yang dihasilkan, misalnya daging, kemudian jeroan gitu ya, terus kulit, tulang, dan lain-lain. Hasil produksi utamanya adalah daging, sedangkan hasil produk sampingan itu jeroan dan tulang atau kulit, tulang, jeroan. Itu hasil produk sampingan. Nah, produk bersama itu ketika dua atau lebih produk yang diproses atau diproduksi secara bersamaan sampai pada tahap split off point. Nah, biaya gabungan atau biaya bersama ini terjadi sebelum titik pemisahan atau split off point. Nah, biaya material atau materialnya adalah kan sapi atau binatang yang disembelih. Dalam contoh ini, sapi ini merupakan joint cost atau biaya gabungan. Yang termasuk joint cost tidak hanya biaya bahan, tapi semua biaya yang terjadi dalam proses produksi sampai produk tersebut dapat dipisahkan atau split off point. Nah, joint cost atau biaya gabungan itu beda dengan common cost. Common cost itu berkaitan dengan pemakaian fasilitas secara bersama oleh dua pemakai atau lebih. Kalau joint cost atau biaya gabungan itu tidak bisa dipisah-pisahkan dan harus dibebankan ke produk. Kalau joint cost tadi Joint cost itu material atau biaya bahannya ya, sapi, dan biaya yang terjadi dalam proses produksi sampai produk dapat dipisahkan atau split off point. Sedangkan common cost itu biaya yang terjadi di departemen jasa yang kemudian dialokasikan ke departemen produksi. Nah, split off point ini di sini ketika ini kan sapi, hewan yang disembelih diproses secara bersamaan. Nah, split off point ini titik pemisahan di sini ketika sapi dipisahkan menjadi daging kualitas nomor 1 dan daging kualitas nomor 2. Kemudian produk sampingan. Produk sampingan ini tadi sudah kita jelaskan bahwa produk yang nilainya relatif lebih kecil jika dibandingkan dengan nilai dari produk utama. Atau bisa dikatakan produk sampingan ini adalah produk sekunder di samping perusahaan itu memproduksi produk utama. Maka adanya produk sampingan ini kan tidak bisa dihindari kan, nggak mungkin nyembelih sapi tanpa ada tulangnya gitu. Pasti ketika kita menghasilkan daging dari proses penyembelihan hewan pasti ada sisa tulang dan kulit dan jeroannya. Nah, itu adalah produk sampingan. Produk sampingan ini dapat muncul dalam berbagai bentuk. Di antaranya adalah yang pertama timbul karena seleksi dalam proses produksi. Misalnya
dedak dalam perusahaan penggilingan padi atau rambut jagung seperti itu. Terus limbah produk sampingan timbul dari limbah, misalnya serbuk gergaji pada penggergajian kayu yang tadinya hanya dibuang, kini serbuk gergaji itu laku dijual. Kemudian produk sampingan yang timbul karena adanya proses penyempurnaan bahan baku, misalnya pemisahan biji kapas dari kapas, itu untuk produsen kapas ya. Nah, produk sampingan itu dapat diklasifikasikan menjadi yang pertama, produk sampingan siap dijual pada titik pemisahan atau split off point tanpa perlu pemrosesan lebih lanjut. Dan yang kedua, produk sampingan yang memerlukan pemrosesan lebih lanjut agar dapat dijual. Oke. Di sini misalnya nih dari proses pemrosesan hewan yang disembelih dihasilkan produk utama yaitu daging kualitas 1 dan daging kualitas 2. Kemudian dari proses penyembelihan itu dihasilkan produk sampingan yaitu kulit dan tulang. Nah, selanjutnya kan tetap ada limbah yang ini tidak bisa kita jual, yaitu kotoran dan darah. Mungkin bisa dijual untuk dijadikan pupuk gitu ya. Nah, berarti limbah ini juga tadi ya, limbah ini bisa sebagai produk sampingan juga apabila diolah. Mungkin sekarang kalian pernah tahu pemanfaatan kotoran sapi untuk gas atau untuk proses bahan bakar kayak gitu. Jadi bisa dipakai, bisa dijual dan menghasilkan pendapatan bagi perusahaan. Jadi udah tahu bedanya ya antara produk utama dan produk sampingan. Misalnya di sini kos atau biaya untuk kita proses penyembelihan atau proses pengolahan daging ini misalnya 10 juta. Berapa yang dibebankan pada daging kualitas 1, berapa yang dibebankan pada daging kualitas 2, dan berapa yang dibebankan pada produk tulang. Nah, itu perlu kita lakukan alokasi. Metode alokasi biaya bersama. Untuk biaya bersama ada beberapa metode. Yang pertama metode rata-rata sederhana atau rata-rata biaya per satuan. Kemudian metode rata-rata tertimbang. Lalu metode harga jual relatif yaitu harga pasar dan pasar hipotesis. Dan yang keempat metode satuan fisik. Ini contohnya misalnya perusahaan produsen tahu, di mana ada produk bersamanya yaitu tahu lembut, tahu sedang, tahu keras. Kemudian produk sampingannya adalah air perasan tahu. Nah, jumlah produksinya untuk tahu lembut 8.000, tahu sedang 20.000, tahu keras 12.000. Kemudian air perasan tahunya 2.000 liter. Yang dijual 5.500 untuk tahu lembut, 17.000 untuk tahu sedang. Ini unit ya, satuan ya. Satuan jadi buah. Terus tahu keras 11.000. Ini jadi kualitas 1, kualitas 2, kualitas 3 gitu. Yang sampingannya air perasan tahu yang dijual 2.000 liter. Harga jualnya masing-masing yaitu Rp400 per kotak gitu ya, per buah tahu lembut. 300 untuk tahu sedang, yang 250 untuk tahu yang kualitas yang keras. Kemudian untuk air perasan tahu harga jualnya Rp25 per liter. Kemudian angka penimbang. Angka penimbangnya atau bobotnya itu pembobotannya itu tahu lembut 6, tahu sedang 3, tahu keras 2. Ini proporsi yang sudah ditentukan oleh perusahaan. Lalu biaya setelah split off point, artinya pada saat pemrosesan dari kedelai sebelum kita pisahkan ini jadi tahu yang lembut, ini tahu yang sedang, ini yang kualitas yang keras. Itu biayanya kalau yang tahu lembut 0. Terus tahu sedang itu 400.000, tahu keras 750.000. Lalu biaya produksi bersama untuk menghasilkan tahu lembut, sedang, dan keras itu butuh
biaya bahan 2.650.000, biaya tenaga kerja 1.800.000 dan BOP 600.000. Jadi kan kita tidak tahu nih biaya segitu yang kepakai untuk bikin tahu lembut berapa, yang sedang berapa, yang keras berapa. Maka kita perlu untuk mengalokasikan. Kemudian biaya komersial yaitu biaya administrasi dan umum 200.000, biaya pemasaran 500.000. Nah, dengan menganggap bahwa produk sampingan ini tidak menyerap harga produk dan hasil penjualan produk sampingan itu mengurangi biaya produksi, maka hitunglah harga pokok per unit, lalu alokasi biaya bersama, laba kotor, nilai persediaan, dan buatlah jurnalnya. Yang pertama, metode rata-rata sederhana atau rata-rata biaya persatuan. Biaya rata-rata persatuan ini ditentukan dengan jumlah biaya bersama dibagi dengan total produk bersama yang dihasilkan. Setiap jenis produk bersama mendapat alokasi biaya bersama sebesar biaya rata-rata per unit dikalikan dengan banyaknya unit pada jenis tersebut. Nah, biaya bersamanya kan berarti tadi biaya bahan, BTK sama BOP ditambahkan. 2650 tambah 1.800 tambah 600.000 ketemu 5.050. Sedangkan keterangannya tadi nih, hasil penjualan produk sampingan mengurangi biaya produksi. Maka 5.050.000 dikurangi hasil penjualan produk sampingan, yaitu 2.000 liter dikali 25 rupiah, yaitu 50.000. Maka setelah dikurangi, biaya bersama produk utamanya adalah 5 juta. Terus pertama kita cari harga pokok per unit. Biaya rata-rata tadi kan membagi jumlah biaya bersama dengan jumlah unit total produk bersama yang dihasilkan. Berarti 5 juta dibagi 40.000. 40.000 dapat dari soal 8.000 ditambah 20.000 ditambah 12.000, itu 40.000. Berarti 5 juta dibagi 40.000 ketemu biaya rata-rata per unitnya 125 rupiah. Kemudian alokasi biaya bersama, jumlah tadi ya, mengalihkan biaya rata-rata per unit dengan banyaknya unit pada jenis produk tersebut. Untuk tahu lembut kan jumlah produksinya 8.000 dikali harga pokok per unitnya 125, maka 5 juta ini tadi biaya bersama, berapa yang kita alokasikan ke masing-masing produk. Berarti dari 5 juta, 1 jutanya untuk tahu lembut, 2.500.000 untuk tahu sedang, dan 1.500.000-nya untuk tahu keras. Itu. Terus menghitung laba kotor. Unit yang dijual ini dari soal ya, 5.500, 17.000, 11.000. Harga jual ini juga dari soal 4.350. Terus harga pokok per unit ambil dari tadi perhitungan harga pokok per unitnya, yaitu 125. Terus total penjualan ini caranya unit dijual dikali dengan harga jual per unit, 5.500 dikali 400 dan seterusnya ke bawah, caranya sama. Terus total harga pokok itu unit yang dijual dikali harga pokok per unit, 5.500 dikali 125 dan seterusnya ke bawah. Terus laba kotor itu total penjualan dikurangi total harga pokok. Jadi 2.200.000 dikurangi 687.500. Terus persentase laba kotor itu dapat dari laba kotor dibagi total penjualan. Itu 1.512.500 dibagi 2.200.000 dan seterusnya ke bawah. Lalu nilai persediaan, unit yang diproduksi dikurangi unit yang dijual, itu ketemu unit persediaan. 8.000 dikurangi 5.500 itu 2.500. Kemudian unit persediaan dikali harga pokok per unit, ini yang dari yang perhitungan sebelumnya, ketemu nilai persediaan 2.500 dikali 125 dan seterusnya ke bawah, itu ketemu nilai total nilai persediaan. Nah, kemudian untuk jurnalnya, yang pertama mencatat pembebanan biaya bersama ke rekening barang dalam proses.
Maka BDP di debit sebesar 5.050.000. Kreditnya biaya bahan, BTK, BOP. Kemudian mencatat penjualan produk sampingan, kas atau piutang tergantung penjualannya debit atau tunai atau kredit. Lalu barang dalam proses di kredit. Terus mencatat harga pokok produk utama yang selesai. Itu persediaan produk selesai di debit, BDP di kredit sebesar 5 juta. Kemudian mencatat harga pokok penjualan dan mencatat penjualannya. Untuk mencatat HPP di debit, persediaan produk selesai di kredit, ini dilihat dari tabel, yaitu total harga pokok ini 4.187.500. Kemudian penjualannya, kas di debit, penjualan di kredit 10.050.000, itu total penjualan yang dicatat. Ini 10.050.000. Selanjutnya untuk metode rata-rata tertimbang. Metode rata-rata tertimbang itu kita baru membutuhkan yang nilai penimbang atau pembobotan tadi ya, yang dari soal. Jadi nilai penimbang dikali dengan jumlah produksi per unit untuk masing-masing produk, ketemu jumlah nilai tertimbangnya. 8.000 kali 6, 48.000 dan seterusnya ke bawah. Persentase nilai itu jumlah nilai dibagi nilai untuk setiap produk dibagi jumlah nilai. 48.000 dibagi 132.000, ketemu 36,36%. Kemudian kita cari total alokasi biaya bersamanya. Alokasi biaya bersamanya yaitu persentase dikali dengan biaya bersama, yaitu 5 juta. Biaya bersama 5 juta ya, bukan 5.050.000 karena dikurangi dengan hasil penjualan produk sampingan. Jadi 36,36% dikali 5 juta untuk tahu lembut, ketemu alokasi biaya bersamanya 1.818.000 dan seterusnya ke bawah. Maka harga pokok per unit alokasi biaya bersama dibagi jumlah produksi, yaitu 1.818.000 dibagi 8.000 unit. Ketemu harga pokok per unitnya 227,25. Terus laba kotor. Mencari laba kotornya caranya sama ya, seperti yang metode rata-rata biaya satuan. Jadi setelah ketemu harga pokok per unit, karena kan harga pokok per unitnya beda dengan metode rata-rata satuan. Setelah ketemu harga pokok per unit, itu kita kalau total penjualannya tetap sama, yang beda adalah total harga pokoknya. Maka harga pokok per unit dikali unit yang dijual, ketemu total harga pokok. Penjualan dikurangi harga pokok, ketemu laba kotor. Kemudian cari persentasenya laba kotor per penjualan. Caranya sama, hanya angkanya beda antara yang metode rata-rata biaya satuan dengan metode rata-rata tertimbang. Terus otomatis ngaruh ke untuk yang nilai persediaan karena harga pokok per unitnya beda, tapi caranya sama. Jurnalnya, untuk jurnal sama dengan yang metode rata-rata biaya satuan, hanya untuk yang mencatat harga pokok penjualan ada jurnalnya, yaitu harga pokok penjualan di debit, persediaan produk selesai di kredit sebesar 4.015.000 ini ya, 4.015.275. Kemudian metode satuan fisik. Nah, caranya ini agak lebih mudah gitu ya. Kita hitung persentase jumlah produksi setiap produk per jumlah keseluruhan unit produksi. Jadi 8.000 dibagi 40.000, 20.000 dibagi 40.000, dan 12.000 dibagi 40.000, ketemu persentasenya masing-masing. Nah, dari persentase itu kemudian kita kalikan dengan biaya bersama untuk mencari alokasi biaya bersama. Maka ketemu 5 juta, biaya bersamanya 5 juta dikali 20%. Kemudian 5 juta kali 50% dan 5 juta dikali 30%, itu alokasi biaya bersama setiap produk.
Lalu harga pokok per unit 1 juta dibagi 8.000, yaitu alokasi biaya bersama dibagi jumlah produksi per unit ketemu harga pokok per unit. Itu untuk yang metode satuan fisik. Seterusnya sama seperti metode rata-rata tadi. Lalu metode harga pasar atau nilai jual hipotesis. Yang pertama metode nilai pasar saat split off point. Nah, di sini ada harga jumlah produksi per unit sama ya, terus harga jual sebagai penimbangnya. Jadi di sini penimbangnya bukan yang angka 632 tadi, tapi harga jual penimbang. Ada 400, 300 dan 250 itu sebagai penimbangnya, yaitu dari harga jual. Kemudian jumlah nilai jual itu didapat dari jumlah produksi per unit dikali harga jual penimbang. Maka 8.000 dikali 400 ketemu 3.200.000 dan seterusnya. Lalu kita cari persentase nilai penimbangnya, yaitu dengan cara 3.200.000 dibagi 12.200. 3.200.000 dibagi 12.200 ketemu 26,23% dan seterusnya, caranya sama. Lalu menghitung alokasi biaya bersama, maka persentase nilai dikali biaya bersamanya 5 juta. 26,23% dikali 5 juta ketemu 1.311.500. Nah, terus menghitung harga pokok per unitnya, alokasi biaya bersama dibagi jumlah unit produksi, berarti 1.311.500 dibagi 8.000 ketemu 163,94. Nah, cara seterusnya sama seperti metode-metode sebelumnya, hanya yang berbeda karena ada harga pokok per unitnya berbeda. Nah, kemudian yang metode harga pasar atau hipotesis, yaitu ketika harga jual tidak diketahui pada saat titik pemisahan atau split off point. Misalnya tadi ya sama ya, jumlah produksi per unit, kemudian harga jual dikalikan ketemu jumlah nilai jual. Lalu kita kurangkan dengan biaya setelah split off atau biaya setelah titik pemisahan. Untuk tahu lembut itu 0, yang kualitas sedang itu 400.000 dan kualitas keras itu 750.000. Maka harga jual hipotesis atau perkiraan itu dikurangi ya, jumlah nilai jual dikurangi biaya setelah split off. Lalu kita hitung persentase harga jual hipotesis. Persentase harga jual hipotesisnya caranya 3.200.000 dibagi 11.050.000 ketemu 28,96%. Oke, dan seterusnya ke bawah. Terus untuk alokasi biaya bersama seperti biasa, persentase harga jual hipotesis itu dikalikan dengan biaya bersama, berarti 28,96% dikali 5 juta. Dan seterusnya ke bawah, hasilnya sama. Kemudian yang jumlah biaya produksi berarti alokasi biaya bersama ditambah dengan biaya setelah split off. Berarti 1448 ditambah 0 untuk yang tahu lembut, yang tahu sedang 2534 ditambah 400.000 gitu. Terus harga jual per unit, maka jumlah biaya produksi dibagi dengan jumlah produksi per unit. Nah, ini kan agak berbeda untuk perhitungan harga pokok per unitnya karena ditambah dengan biaya setelah split off point. Sedangkan untuk perhitungan laba kotor, nilai persediaan itu caranya sama seperti metode sebelumnya. Nah, kemudian untuk jurnalnya, yang pertama mencatat pembedahan biaya bersama ke dalam rekening barang dalam proses. Kalau yang ini masih ada penambahan dari penjualan produk sampingan. Barang dalam proses di debit 5.050.000, kreditnya BB, BTK, BOP.
Kemudian mencatat penjualan produk sampingan masih sama seperti yang tadi ya, kas debit barang dalam proses dikredit 50.000. Terus mencatat alokasi biaya bersama pada setiap produk. Nah, ini yang udah angkanya 5 juta. BDP tahu lembut itu 1.448.000. Ini angkanya dapat dari yang ini, alokasi biaya bersama. Nah, 1.448.000, sedangkan yang tahu yang kualitas 2 dan kualitas 3 itu melalui yang itu proses penggorengan dan proses pemasakan bacem. Jadi yang BDP proses penggorengan 2.534.000, yang proses pembaceman 1.018.000, totalnya 5 juta. Kemudian mencatat biaya produksi setelah split off point. Untuk yang kualitas 2 proses goreng 400.000, ini posisinya harusnya turun sini ya. Oke. Yang proses bacem untuk kualitas 3 itu 750.000. Kreditnya adalah berbagai rekening di kredit. Terus persediaan mencatat harga pokok produk utama selesai. Ini 6.150.000 dan perinciannya ambil dari angka yang ini, jumlah biaya produksi ini ya. Ambil dari situ. Terus HPP dan persediaan produk selesai itu ambil 5.110.30, ini ambil dari sini. Dan 10.050.000 kas di debit, penjualan di kredit ambil dari sini. Oke, itu jurnalnya. Selanjutnya untuk produk sampingan ya. Produk sampingan ini diperlakukan itu ada berbagai macam cara. Yang pertama, produk sampingan itu langsung dijual setelah titik pemisahan dari produk utama. Nah, hasil penjualan itu pun perlakuannya berbeda-beda. Bisa diperlakukan sebagai penghasilan lain-lain, bisa diperlakukan sebagai penambah penghasilan produk utama, kemudian diperlakukan sebagai pengurang dari HPP atau sebagai pengurang dari biaya produksi produk utama. Selain langsung dijual pada setelah titik pemisahan, produk sampingan itu bisa juga memerlukan proses lanjutan setelah split off point atau proses pengolahan yang lebih banyak seperti itu. Selanjutnya ada juga produk sampingan ini yang tidak dijual tapi digunakan perusahaan dalam proses produksi sebagai elemen biaya bahan selanjutnya atau sebagai bahan bakar. Misalnya limbah tadi ya, limbah kotorannya digunakan sebagai gas bahan bakar. Nah, apabila hasil penjualan produk sampingan itu diperlakukan sebagai pengurang biaya produksi produk utama, maka seperti yang kita jelaskan pada awal tadi, jumlah biaya bersama dikurangi hasil penjualan produk sampingan. 5.050.000 dikurangi 50.000, maka biaya bersamanya menjadi hanya 5 juta. Nah, kalau ini kan maka alokasinya ini caranya sudah sama seperti yang perhitungan metode tadi. Bedanya dilihat di sini bahwa untuk laporan laba ruginya, harga pokoknya itu sebesar 4.015.275, itu didapat dari sini ya, perhitungan harga total harga pokok. Kemudian apabila hasil penjualan produk sampingan diperlakukan sebagai penghasilan lain-lain, maka ini yang sama. Nah, untuk laporan laba ruginya, laba penjualan produk sampingan ini ditulis sebagai penghasilan lain-lain, yaitu penghasilan di luar usaha. Maka tidak mempengaruhi laba kotor, tapi mempengaruhi di laba bersihnya. Setelah ketemu laba kotor, dikurangi biaya komersial yaitu administrasi dan umum dan pemasaran, lalu ditambah penghasilan lain-lain yaitu penjualan produk sampingan. Kemudian jika hasil penjualan produk sampingan diperlakukan sebagai penambah penghasilan produk utama, maka taruhnya di sini. Penjualan produk utama ditambah penjualan produk sampingan, taruhnya di sini. Terus apabila penjualan produk sampingan diperlakukan sebagai pengurang harga pokok penjualan, maka ditaruhnya di sini. Harga pokok penjualan dikurangi penjualan produk sampingan. Maka harga pokok penjualannya lebih sedikit daripada yang metode lain.
Itu ya, terima kasih untuk materinya hari ini, yaitu produk bersama dan produk sampingan. Silakan dipelajari.